mau beribadah bersama-sama. Ngomong-ngomong, adik-adik ini istirahatnya nyenyak atau enggak? Nyenyak dong Losa. Nyenyak ya, sudah istirahat malam tadi. Tapi malam tadi berdoa nggak Losa Rindi? Sudah dong Losa. Adik-adik berdoa nggak? Berdoa lah ya pastinya. Tapi mungkin ada juga yang belum Losa. Kalau pagi ini sudah mengucap syukur belum sama Tuhan? Losa Rindi? Kalau aku sudah Losa. Kita harus berdoa setiap waktu, sama halnya memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan harus setiap waktu Losa. Betul. Maka dari itu mari kita memujikan dari terbit matahari. Kita pujikan sama-sama ya. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, ternyata kita memuji Tuhannya dari terbit matahari sampai Iya, matahari Losa. itu tenggelam. Artinya setiap waktu ya Losa. Iya Losa, kita harus berdoa setiap waktu. Betul. Ya adik-adik, kita sama-sama mau berdoa. Ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami diberi kesempatan untuk datang memuji dan belajar firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berikan kami mulut yang mau memuji Tuhan, tangan kami mau memuji Tuhan, dan kami juga mau menggunakan telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami menyerahkan semuanya. Amin. Losa Derby, Ya. tahu nggak sesuatu yang ada di atas kita, yang ada di bawah, yang ada di kanan, di kiri, dan di hati kita? Wah, apa itu Losa? Apa ya? Kok ada di mana-mana? Adik-adik tahu nggak apa itu? Tahu nggak adik-adik? Losa tapi nggak tahu ini. Ada Losa. Apa itu Losa? Tuhan Yesus Losa. Oh, Tuhan Iya. Yesus. Tuhan Yesus itu ada di sekeliling kita dan ada di hati kita Losa. Oh, betul Losa. Yuk adik-adik, mari kita pujikan Yesus besertaku. Daki daki gunung yang tinggi, turun lambai yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kita pujikan sekali lagi. Daki gunung yang tinggi, turun lambai yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka
untuk sama-sama mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Papa, Mama boleh membantu anak-anaknya untuk memberikan uang persembahan melalui rekening gereja, atau bisa juga adik-adik simpan dulu persembahannya di rumah. Nanti jika kita bertemu dalam ibadah tatap muka, persembahannya bisa diberikan di gereja, atau juga persembahannya bisa dititipkan di gereja pusat, diberi amplop dan keterangan tempat ibadah. Mau kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sama-sama kita pujikan burung pipit yang kecil. Tuhan, terima kasih jikalau pada hari ini kami masih boleh untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh berguna untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman-Mu, kiranya kita boleh menjalankan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama pujikan pujian ini. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap hati kami, berkati telinga kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, minggu lalu Losa Kingkir sudah cerita ya tentang Bapak Yakub. Bagaimana kisah selanjutnya tentang Bapak Yakub dan anak-anaknya? Nah, sebelum itu kita mau buka Alkitab kita terlebih dahulu ya. Dalam kitab Kejadian pasal 39, kitab Kejadian pasal 39, Losa akan bacakan ayat 2 dan ayat 3. Lalu dilanjutkan dibaca ayat 21 dan ayat 23. Kejadian pasal 39 ayat 2 dan ayat 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Loncat ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, jadi Bapak Yakub memiliki keluarga yang sangat besar. Nah, keluarga yang sangat besar itu maksudnya bagaimana? Keluarga yang sangat besar itu Bapak Yakub memiliki banyak sekali anak. Berapa ya anak Bapak Yakub? Ya, anak Bapak Yakub ini totalnya ada 12. Ada 12. Bapak Yakub ini menyayangi semua anaknya, tapi Bapak Yakub lebih sayang sama Yusuf, adik-adik. Bapak Yakub sayang sama Yusuf sehingga Bapak Yakub memberikan jubah yang indah buat Yusuf. Nah, saudara-saudara yang lain melihatnya. Saudara-saudara yang lain iri hati sama Yusuf. Loh, Yusuf dikasih jubah yang bagus, tapi kita kok enggak? Gimana sih ayah Yakub ini? Nah, pada suatu hari juga Yusuf bermimpi, adik-adik. Yusuf bermimpi di mana dalam mimpinya itu gandumnya saudara-saudara Yusuf ini menyembah gandum yang dimiliki oleh Yusuf. Coba kita lihat gambar ini ya. Kita bisa lihat bahwa gandumnya Yusuf ini berdiri dengan tegak, tapi gandum yang dimiliki oleh saudara-saudara yang lain tunduk. Mendengar hal itu, saudara-saudara Yusuf marah sama Yusuf. Nah, kamu kira kita saudara-saudaramu akan menyembah kamu, Yusuf? Nah, saudara-saudaranya marah, adik-adik. Yusuf pun hanya bisa terdiam saja. Nah, adik-adik, pada suatu hari saudara-saudara Yusuf disuruh sama ayahnya Yakub untuk memberi makan domba-domba di sebuah padang rumput. Nah, pada saat itu juga Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk memberikan makan kepada saudara-saudaranya. Pasti saudara-saudaranya lapar karena menemani domba-dombanya yang makan. Akhirnya Yusuf pun pergi menemui saudara-saudaranya, adik-adik. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi kepada Yusuf, adik-adik? Saudara-saudara Yusuf berencana untuk membunuh si Yusuf. Akhirnya saudara-saudara Yusuf melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Tapi sejak selang beberapa waktu lama ada pedagang yang lewat, adik-adik. Pedagang itu lewat dan saudara-saudara Yusuf berpikir, wah, lebih enak kalau Yusuf dijual ya, kita bisa dapat uang. Akhirnya saudara-saudara Yusuf mengambil Yusuf dari sumur itu lagi dan menjualnya ke pedagang itu, adik-adik. Tapi pada saat saudara-saudaranya pulang, apa yang disampaikan sama saudara-saudaranya ke Bapak Yakub? Ya, mereka bilang bahwa Yusuf itu dimakan sama binatang buas. Yusuf mati dimakan binatang buas. Dengan memberikan jubahnya Yusuf yang sudah ada darah domba, adik-adik. Jubah yang Yusuf ini sudah sobek-sobek dan ada darahnya. Tapi itu adalah darah domba, bukan darah Yusuf.
Yusuf dijual adik-adik. Akhirnya Bapak Yakub sangat sedih adik-adik. Wah, Bapak Yakub sangat sedih sekali karena anak kesayangannya sudah meninggal. Lalu apa ya yang terjadi kepada Yusuf selanjutnya? Nah, Yusuf dijual adik-adik sama pedagang tadi di orang Mesir. Di sana Yusuf menjadi budak. Wah, begitu sedih ya adik-adik. Yusuf sudah dijahati oleh saudaranya, dijual oleh saudaranya, sekarang jadi budak lagi. Wah, tapi Yusuf tetap percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf. Nah, tiba-tiba adik-adik, tidak selang beberapa waktu lama, Yusuf difitnah oleh orang-orang Mesir. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Wah, masukkan ke dalam penjara lagi. Pasti tidurnya nggak nyenyak ya, makannya juga nggak enak. Nah, jadi pada suatu hari juga ada 2 orang pembantu raja juga di penjara bersama-sama dengan Yusuf. Pada saat itu, pembantu ini sedang bermimpi adik-adik. Tapi pembantu ini bingung apa sih arti mimpinya. Pada saat itu juga Yusuf menjelaskan arti mimpi kedua pembantu ini. Pada saat Yusuf masih di penjara, Raja Fir'aun bermimpi adik-adik. Tapi di dalam mimpinya tidak ada yang bisa menjelaskan. Sehingga banyak sekali pada saat itu Raja Fir'aun memanggil penafsir menjelaskan mimpi-mimpinya kepada orang-orang banyak. Tapi orang-orang itu gak bisa menjelaskan mimpinya Fir'aun. Kira-kira Fir'aun ini mimpi apa ya? Nah, coba kita lihat gambar berikut ini adik-adik. Nah, di gambar ini ada sapi yang gemuk dan sapi yang kurus di belakang ya. Tapi dalam mimpi Raja Fir'aun, sapi yang gemuk ini dimakan sama sapi yang kurus. Pada saat itu juga Raja Fir'aun bermimpi yang kedua kali adik-adik. Kita lihat gambar selanjutnya ya. Ada gandum, di mana gandum yang di depan itu gambarnya gandumnya besar-besar ya, gemuk-gemuk. Gandum yang di belakangnya kecil, kurus-kurus. Tapi gandum itu memakan gandum yang besar adik-adik. Wah, Raja Fir'aun gak suka sama mimpinya. Wah, mimpi apa ini sebenarnya? Apa artinya? Raja Fir'aun kebingungan adik-adik. Raja Fir'aun sangat sedih. Tiba-tiba prajuritnya bilang, oh, ada orang yang di penjara itu bisa menjelaskan arti mimpi. Nah, akhirnya Raja Fir'aun bilang sama prajurit itu, tolong panggilkan dia ke istanaku, untuk datang ke istanaku. Akhirnya prajurit itu memanggil Yusuf adik-adik untuk datang ke Raja Fir'aun. Akhirnya Raja Fir'aun pun menjelaskan mimpinya. Dan si Yusuf ini menjelaskan arti mimpi Raja Fir'aun. Begitu sangat bahagianya Fir'aun dan mengangkat Yusuf menjadi wakil raja. Di saat itulah Yusuf menjadi orang yang hebat adik-adik. Yusuf diberkati oleh Tuhan. Yusuf menjadi wakil raja, jadi hidupnya enak adik-adik ya. Bisa tidur enak, makan juga enak. Nah, begitupun juga kita adik-adik. Kalau kita lihat ya di ceritanya tadi bahwa Yusuf itu hidupnya itu nggak selalu bahagia. Ada susahnya, ada senangnya. Kita bisa lihat bahwa pada saat itu Yusuf ini disayangi sama bapaknya Yakub. Tapi Yusuf juga dibenci sama saudara-saudaranya adik-adik. Nah, tapi Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi Yusuf. Pada saat itu dia dijual oleh saudaranya, dijadikan budak, di penjara. Tapi akhirnya Yusuf pun dibuat Tuhan bahagia, dibuat Tuhan senang menjadi wakil Raja Fir'aun adik-adik. Begitupun juga kita ya adik-adik. Meskipun kita dalam kesusahan, kesedihan, tapi kita harus tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan memelihara hidup adik-adik di rumah. Kalau kita susah, kita harus berdoa sama Tuhan. Begitupun juga kalau kita senang, kita harus bersyukur sama Tuhan. Oke? Sekarang saatnya kita untuk mencatat catatan mingguannya untuk adik-adik kelas 1 ya. Dan jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya. Oke, sudah selesai. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita tutup di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang firman Tuhan melalui Yusuf yang setia dengan Tuhan. Meskipun dalam keadaan susah, Yusuf tetap ingat sama Tuhan.
Biarlah kami boleh menjadi pribadi seperti Yusuf. Di saat kita sedih, di saat kita senang, kita selalu ingat sama Tuhan. Tuhan yang akan selalu memelihara kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman. Tiba waktunya kita akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini dengan memujikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan pada setiap muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan.